Ketahanan pangan adalah pondasi kedaulatan bangsa. Di balik kebutuhan harian kita, ada perjuangan besar bagaimana setiap petani dapat mengolah lahannya dengan tenang, karena air selalu mengalir tepat waktu. Hamparan sawah ini bisa tumbuh subur karena air tiba tepat pada waktunya. Tetapi menjaga aliran itu tetap stabil bukanlah hal mudah. Banyak jaringan irigasi yang sudah menua dan rusak, serta iklim yang berubah membuat distribusi air semakin menantang. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani. Duduk bersama untuk merencanakan dan menjaga irigasi. Ketika itu terwujud, air akan mengalir lebih adil, panen akan terjaga, dan senyum petani kembali hadir di pematang sawah. Disinilah peran dana alokasi khusus atau DAK bidang irigasi menjadi penting. Wujud nyata dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Bukan hanya memperbaiki saluran, tetapi memastikan pengelolaan dilakukan berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Komitmen ini tidak hanya sebatas kata. Data 5 tahun terakhir menunjukkan DAK bidang irigasi telah memberi dampak nyata di berbagai daerah. Sejak tahun 2020, DAK bidang irigasi telah menjadi penggerak penting di berbagai daerah di Indonesia, membawa manfaat hingga ke sawah-sawah petani. Provinsi Bali dan Kabupaten Ngawi adalah contoh dari banyak daerah yang merasakan langsung perubahan ini. Di Provinsi Bali, dukungan anggaran melalui DAK bidang irigasi rata-rata mencapai lebih dari 11 miliar rupiah setiap tahun, dengan capaian output 100%. Perubahan positif ini juga dirasakan di banyak daerah lain, termasuk Kabupaten Ngawi yang menjadi lumbung padi di Jawa Timur. Melalui DAK bidang irigasi, dukungan anggaran bahkan menembus rata-rata 17 miliar rupiah per tahun, dengan capaian realisasi 100%. Selain itu, partisipasi perkumpulan petani pemakai air terus tumbuh pesat. Jika pada tahun 2020 belum tercatat secara formal, kini sudah ada ratusan kelompok P3A di Provinsi Bali dan Kabupaten Ngawi yang aktif menjaga saluran serta pintu air. Hasilnya kini terlihat jelas. Di Provinsi Bali, produktivitas padi tetap terjaga di kisaran 5,4 hingga 5,6 ton per hektar. Di Kabupaten Ngawi, lumbung padi Jawa Timur, produktivitas juga konsisten di atas 5,4 ton per hektar. Air mengalir lebih teratur, intensitas tanam meningkat, dan lahan-lahan yang semula terbatas kini bisa dioptimalkan. Semua ini menjadi bukti bahwa setiap rupiah DAK bidang irigasi benar-benar mengalir kembali ke sawah, kembali ke petani, dan kembali untuk pangan bangsa. Namun, perjalanan ini belum selesai. Selama periode 2020 hingga 2024, penanganan jaringan irigasi daerah melalui dana alokasi khusus telah menjangkau sekitar 877.000 hektar atau baru sekitar 57% dari target RPJMN sebesar 1,5 juta hektar. Angka ini menunjukkan bahwa langkah kita sudah berjalan, namun pekerjaan besar masih menanti. Pekerjaan besar ini harus terus berlanjut. Di tahun 2024 saja, alokasi DAK bidang irigasi mencapai 1,66 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir di 268 pemerintah daerah. Harapannya jelas, dana alokasi khusus tidak hanya memperbaiki saluran, tetapi memastikan seluruh sistem irigasi bekerja lebih efisien dan berkelanjutan. Inilah kunci agar air terus mengalir, produktivitas lahan tetap terjaga, dan ketahanan pangan Indonesia benar-benar terwujud. Apa yang kita lihat hari ini bukanlah hasil yang datang begitu saja. Ini adalah buah dari perjalanan panjang, mulai dari survei di lapangan, rapat koordinasi, hingga penyusunan dokumen teknis. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani akhirnya terwujud nyata di saluran yang kini kembali mengalirkan kehidupan. Kini pintu air berfungsi optimal. Petugas operasi dengan presisi mengatur aliran.
memastikan air mengalir lancar tanpa hambatan, menyusuri saluran hingga ke petak sawah. Dampaknya nyata, petani bekerja lebih tenang, panen lebih terjamin, dan ketahanan pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan di depan mata. Sebelum diperbaiki irigasi ini, petani banyak yang mengeluh, tanaman banyak yang mati, dan setelahnya diperbaiki, alhamdulillah petani mensyukuri dan menikmati hasilnya. Setelah adanya bangunan ini, itu dari petani cukup terpenuhi kebutuhan daripada air, karena memang air ini bisa mencapai lahan pertanian yang mulai dari bendungan yang ada di belakang kita ini sampai ke persawahan itu sekitar kurang lebih 500 sampai 600 meter. Untuk pembagian air, saya selaku HIPA bisa mengatur seluruh kelompok tani pada wilayahnya masing-masing dengan lancar. Setelah ini irigasi Dieng Tali diperbaiki, pengairannya ya cukup sekarang, nah mending bagus lah itu. Mudah-mudahan bantuan ini untuk tahun-tahun berikutnya terus berlanjut supaya petani bisa menghasilkan tanaman yang lebih maksimal. Kebocoran-kebocoran di saluran daerah irigasi Benal ini menjadi lebih minim dan berkurang. Masa tanam panennya yang tadinya 2-3 kali, sekarang bisa 3-4 kali dalam 1 tahun. Sebagai petugas OP merasa terbantu dengan adanya bantuan dana DAK. Jadi petugas seperti saya ini menjadi lebih ringan untuk pengoperasian pintu-pintu air, terutama jarang adanya kehilangan air yang melewati saluran irigasi di wilayah DI Palusari ini. Semua perbaikan dimulai dari data. Di Provinsi Bali, petugas turun langsung ke lapangan, mencatat setiap kerusakan melalui epaksi. Di Kabupaten Ngawi, proses yang sama dilakukan. Data dari lapangan kemudian dipadukan dengan peta jaringan irigasi, sehingga prioritas perbaikan bisa ditentukan dengan tepat dan hasil perbaikan kondisi juga dapat tercatat. Dari skala mikro di satu saluran hingga skala besar yang mencakup ribuan hektar sawah. Tahap berikutnya adalah memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Pemerintah daerah melaporkan hasil evaluasi yang mencakup progres fisik dan keuangan, kesesuaian capaian output dan outcome, proses pengadaan barang dan jasa, dokumentasi per segmen, hingga permasalahan yang dihadapi di lapangan. Semua ini diverifikasi bersama oleh tim pusat dan pemerintah daerah agar hasil pekerjaan benar-benar sesuai rencana dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga wajib mengukur dan melaporkan indikator keberhasilan jangka pendek. Pelaporan ini dilakukan paling lambat pada bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir melalui sistem EMON DAK agar hasil pembangunan dapat dipantau secara transparan dan akuntabel. Seluruh data kemudian diverifikasi secara cermat, baik melalui pertemuan teknis bersama pemerintah daerah maupun kunjungan langsung ke lapangan. Dengan cara ini, setiap pembangunan jaringan irigasi dapat dipantau, dievaluasi, dan dipastikan benar-benar memberi manfaat bagi petani dan masyarakat. Pada kesempatan ini, mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Provinsi Bali untuk memanfaatkan dana DAK bidang irigasi guna meningkatkan layanan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Ngawi dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih atas program dana alokasi khusus dari pusat ya. Program ini sangat bermanfaat khususnya bagi petani karena adanya pengelolaan air yang baik setelah terbangunnya jaringan irigasi ini itu lebih meningkatkan hasil yang didapatkan terhadap pertanian seperti itu. Mudah-mudahan tetap berlanjut sehingga apa yang menjadi program pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional itu lebih maksimal, lebih optimal dengan terwujud dengan baik. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.